to our podcast aka SMPC Hook. Hari ini bersama aku Tabita Ketina Tonang yang akan menemani kalian untuk mewawancari 4 bintang tamu keren kita yang udah ada di depanku. Nah, 4 orang ini guys adalah kandidat atau calon ketua OSIS SMP Karolus periode 2025. Say hi ke penonton dong. Hai. Boleh dong perkenalkan nama kalian, nama lengkap, nama panggilan sama kelasnya. Dari Cila aja. Halo semuanya, jadi perkenalkan, nama aku Rizela Anastasia, panggilan aku Cila dan aku dari kelas 8C. Kalau nama aku Angelita Sinabutar, bisa dipanggil Angel dan aku juga berasal dari kelas 8C. Nama aku Andrian Brianuda, aku dari kelas 8C juga. Nama saya Ricelo, aku agak beda nih, aku dari 8D. Nah, kalian di sini kan ada yang pengurus OSIS lama kayak Andre sama Angel, ada juga yang pengurus OSIS baru kayak Cila sama Elo. Nah, alasan kalian mau jadi pengurus OSIS tuh apa? Dari Elo deh boleh. Saya ingin menjadi pengurus OSIS karena saya ingin membuat karakter saya itu lebih menjadi kepemimpinan yang tinggi gitu. Andre? Kalau aku sama 1 tahun ini menurut aku OSIS itu udah berkembang, jadi aku pengen lihat hal yang lebih baru lagi. Selain itu juga aku ingin mengasah mental aku. Aku sering banget mengasah mental aku di perlombaan. Aku pengen coba semuanya. Kalau aku sendiri sih mau menambah pengalaman lagi, terus mau kayak melatih rasa percaya dirinya lagi, kayak lebih ditingkatkan lagi gitu. Kalau aku pengen belajar dan berorganisasi karena aku sebelumnya belum pernah berorganisasi sama sekali. Saya juga ingin menumbuhkan sikap leadership dan juga ingin menunjukkan dan juga memunculkan ide-ide kreatif dengan bersama tim yang ada di OSIS. Terus proses kalian berempat ini bisa terpilih jadi sebagai calon ketua OSIS tuh gimana? Bisa ceritain nggak? Dari Andre deh boleh. Jadi kalau kita semua ini melewati tahap yang sama, dari unjuk kerja sama wawancara. Jadi kalau menurut aku itu salah satu perkembangan OSIS tahun sebelumnya yang menurut aku lumayan keren. Makanya aku Ada yang lain? Atau sama semua? Sama sih. Sama semua? Iya. Dukungan dari orang tua atau keluarga kalian untuk kalian berempat ini bisa maju sebagai calon ketua OSIS tuh gimana? Ada nggak dorongan atau support yang lain gitu? Kalau support sendiri sih pasti ya dari orang tua, kayak didukung gitu. Ya mulai dari hal-hal kecil, kalimat-kalimat kecil yang mungkin yang bisa buat kita jauh lebih berani buat mencoba hal yang jauh lebih baru gitu. Ada yang lain? Ya pasti orang tua itu mendoakan kita kan, menyemangati kita sampai titik ini. Cila, Andre nggak ada? Ada mungkin diberi dukungan, kayak dikasih contoh-contoh dari teman-teman di luar sana. Ini bisa jadi motivasi gitu, bisa tiru gitu. Jadi kayak inspirasi gitu. Nggak ada. Nantinya kalau kalian satu-satu nih ya terpilih jadi ketua OSIS, kalian sebagai ketua OSIS tuh apa yang kalian impikan tentang SMP Karolus ini, mau jadi apa ke depannya gitu? Menurut pandangan sebagai murid atau pengurus OSIS aja ya. Mungkin dari Angel boleh. Pengen SMP Karolus itu jauh lebih berkembang lagi dari sebelumnya, terus melalui potensi-potensi yang dimiliki setiap siswa, kayak misalnya yang sebelum-sebelumnya tuh udah berani lomba, terus kedepannya itu kayak lebih mencari bakat-bakat baru gitu. Yang lain? Cila? Aku pengen SMP Karolus ini bisa menjadi sekolah yang bisa mengembangkan bakat para siswa dari ekstrakurikulernya, bisa menunjukkan bahwa pengaruh ekstrakurikuler ini bisa membawa SMP Karolus ini unggul dalam hal akademik dan juga non-akademiknya. Halo? Kalau aku ingin menjadikan SMP Karolus siswa-siswinya itu lebih pemikiran kreatifnya dan inovasinya lebih tinggi, lebih dalam gitu. Kalau aku mungkin bisa menjadikan SMP Karolus itu sekolah yang menurut mereka itu nyaman banget. Wah, keren. Nah, sebelum nanti kita mau ngasih tahu visi misi kalian nih. Kalian spill dulu dong siapa wakil kalian. Dari Elo aja. Kalau kemarin Nama sama kelasnya ya. Kalau kemarin kan Pak Yohan nyaranin Resya dari kelas 7B kalau nggak salah. Tapi kayaknya aku mau ganti nih, jadi Venan dari 7D. Oh, boleh ganti ya? Venan 7D. Andre? Kalau aku Joven dari kelas 7D. Kalau aku Yola dari kelas 7A. Kalau aku Belvani dari kelas 7 juga, tapi aku masih kurang tahu 7 apa. 7B ya kalau nggak salah. Iya, kayak 7B. Nah, kan kalian
pasti udah komunikasi lah ya sama wakil kalian masing-masing. Visi dan misi kalian tuh apa sih? Boleh cerita dong salah satu dari Cila? Jadi visi misi aku jadi OSIS, setelah aku telah berdiskusi dengan wakil aku, calon wakil lah ya. Aku pengen visi misi aku tuh bisa menjadikan OSIS itu sebagai wadah kreativitas, kemudian juga bisa menginspirasi satu sama lain, membangun lingkungan sekolah yang jauh lebih nyaman daripada sebelumnya, juga bisa mengembangkan prestasi melalui program-program inovatif dan juga berkarakter sebagai siswa Tarkanita dan juga telah mewujudkan nilai-nilai CC 15. Angel, apa misi misinya? Kalau dari aku sih nggak jauh beda ya, pasti buat menjadikan OSIS SMP SIN Carolus itu buat jadi wadah kreativitas dan menginspirasi dari hal-hal sebelumnya gitu, kayak yang aku tadi udah sampaikan di awal. Terus kalau dari misinya ya meningkatkan partisipasi aktif siswa, mulai dari kayak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan yang udah sempat berlangsung sebelumnya, terus mendorong pengembangan bakat mereka tuh dari hal-hal yaitu tadi dari ekstrakurikuler, terus dari kegiatan-kegiatan kayak perlombaan-perlombaan lain gitu. Lanjut. Kalau aku menjadikan OSIS SMP SIN Carolus, Bengkulu menjadi suatu organisasi yang bermutu, berkualitas, dan dapat mengadakan kegiatan yang menarik, inovatif, kreatif, dan positif. Agar siswa-siswi SMP SIN Carolus memiliki sikap dan kepribadian yang pintar, peduli, inisiatif, nasionalis, terampil, amanah, dan resik, serta mengembangkan kembali karakter siswa-siswi dan warga sekolah yang bereligius, kreatif, cerdas, berempati, dan berkarakter Tarkanita. Lanjut. Kalau aku pasti sama ya dari mereka bertiga, menciptakan OSIS sebagai wadah berprestasi, tidak juga berprestasi dalam akademik dan non akademik, tetapi juga berkarakter dan membangun semangat untuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Kan hari Selasa kemarin kan udah diumumin kan 25 OSIS periode 2025 nanti. Gimana nih komentar kalian tentang 25 orang itu? Ada suka nggak sukanya nggak? Dari Angel deh boleh. Kalau dari suka nggak suka gitu sih pasti suka ya, senang, karena aku juga salut lihat mereka tuh mencoba hal barunya itu tuh semangatnya tuh tinggi gitu loh. Karena kemarin tuh kan kayak mereka tuh banyak gitu dari adik-adik kelas 7 tuh kayak bilang, iya aku pengen deh join OSIS, cuman mungkin dari pertimbangan yang lain juga banyak pertimbangannya tuh kayaknya kemarin ada yang gugur pas di pengumpulan formulir gitu. Andre? Sama kayak Angel, tapi menurut aku ya yang terpilih ini memiliki bakat, dan menurut aku mereka pintar dalam mengatur manajemen waktu, karena kan mereka seorang siswa biasa yang baru pertama kali join OSIS. Yang lama gimana? Yang lama mungkin mereka gimana ya, sulit sih mengatur, karena tapi kayaknya mereka lebih pandai mengatur waktu karena mereka kan udah berpengalaman 1 tahun. Oke. Elo? Ada? Sama sih, ada. Kan aku merasa bangga sih. Dulu kan aku kelas 7 ya. Iya. Dulu aku nggak berani ikut OSIS. Tapi mereka sekarang anak kelas 7 lebih pede sih. Nggak tahu kenapa bisa pede. Nggak tahu. Terus sekarang bisa pede kenapa? Kan kamu kelas 7 kemarin kan nggak masuk, sekarang kelas 8 masuk OSIS, kenapa? Kayak ada motivasi yang ngedorong gitu. Cila? Menurut aku yang join OSIS kali ini keren-keren sih, karena aku yakin pasti mereka join OSIS juga mereka ngerti kalau di diri mereka sendiri mereka bisa ngatur waktu, bisa manajemen waktu mereka dengan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan OSIS sama pembelajaran di sekolah gitu. Jadi mereka mikir kayak pasti nggak bakal ketinggalan lah gitu. Ada nggak kekhawatiran kalau kalian yang jadi terpilih nanti jadi ketua OSIS? Dari Andre deh. Pastinya ada. Di manajemen waktu. Iya, karena aku harus ngatur waktu aku menjadi ketua di sekolah dan waktu belajar akademik maupun non akademik. Angel? Sama sih, kalau di bagian kekhawatiran itu pasti di manajemen waktunya juga ya. Terus takut karena tanggung jawabnya pasti besar kan, namanya kalau jadi ketua pasti buat ngatur anggota-anggota yang lain juga, belum yang sifat-sifatnya beda, ada yang susah diatur mungkin gitu. Cila? Sama sih, takutnya nanti bisa ketinggalan pelajaran atau mungkin aku kan juga mungkin kurang jago dalam manajemen waktu. Tapi juga mungkin kalau misalnya terpilih di ketua OSIS, aku takutnya mungkin program-program yang mungkin pengen aku jalani ini kurang berjalan dengan lancar gitu, nggak sesuai harapan mungkin. Elo?
Elo? Sama sih waktu juga, tapi kayaknya kalau aku di kepercayaan sih, banyak yang nggak percaya sama aku. Mungkin gara-gara badanku kecil ya. Segitu aja. Oh, badan kecil. Nah, untuk Cila Andre kan atlet badminton. Cila juga punya kesibukan lain di penelitian. Itu kalian gimana manajemen waktu tambahannya? Kalau aku mungkin aja waktu penambahannya, mungkin aku bakal ngutamain lomba-lomba gitu ya, penelitian dulu gitu. Tapi mungkin kalau ada waktu senggang bisa aku atur juga dengan atur waktu-waktu buat OSIS, siapin program-program buat kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Pendapat Andre? Ya, saya sama juga. Tapi mungkin kalau untuk waktu belajar sama badminton tuh agak sedikit susah karena aku les badminton itu sore jam 5 hingga pukul 8 malam, dan untuk kerjain soal kalau ada PR itu susah ngaturnya. Susah ngaturnya? Iya. Tapi bisa bisa diatur. Nah, kalau kalian ini kan pasti nanti cuma ada satu kan yang kepilih. Kalau nanti nggak kepilih, kalian udah siap nggak nerimanya? Sudah? Siap. Kalau nggak kepilih, memangnya jadi apa? Seksi kah? Sekretaris kah? Bendahara? Cila mau jadi apa? Aku kemarin waktu isi Google Form aku pengen jadi sekretaris. Angel? Sama, waktu isi Google Form kemarin juga jadi sekretaris. Andre? Kalau aku nggak kepilih, aku pengen jadi seksi olahraga dan kesehatan. Kalau aku bela negara dong. Wah, gacor, bela negara. Nah, yang terakhir nih, sampaikan dong keunggulan kalian biar nanti teman-teman, guru-guru sama staf-staf yang lain tuh mau milih kalian sebagai ketua, sama wakil kalian juga nanti sebagai wakil ketua OSIS 2025 nantinya. Dari Elo aja deh. Keunggulan. Aku nih. Ya, keunggulan dirimu sama wakilmu. Kalau keunggulan saya dan wakil saya tuh nggak banyak sih. Cuman kami pintar berkomitmen, menciptakan ide-ide baru yang banyak orang suka dan cepat menanggapi sesuatu gitu. Udah? Andre? Kalau aku sama wakilku itu karena kita satu les, bukan ekskul pramuka, dan mungkin karena kami sering ngobrol, kerja sama kami baik, dan juga kalau semisal kami mau memberikan saran kepada atasan kami jadi lebih mudah karena public speaking kami lumayan bagus. Angel? Kalau dari aku sama calon waketos yang partner aku nih, itu tuh kalau di bagian kemampuan sih kerjasamanya, terus komunikasi yang baik, sama bakalan berusaha buat bertanggung jawab. Cila? Aku juga kemarin mungkin baru komunikasi sama calon wakil ketua OSISnya. Terus aku juga sadar kalau ternyata kita berdua komunikasinya cukup lancar, nyambung gitu. Terus juga punya ide-ide yang pengen diwujudin kalau misalnya jadi ketua atau wakil OSIS nantinya. Sama kita berdua juga mungkin bisa jago terlatih dalam hal multitasking gitu. Oke, itu aja. Oke, makasih ya Cila, Angel, Andre, sama Elo udah mau diwawancari di podcast kita pada hari ini. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi sekolah untuk kalian para reader yang akan memimpin sebuah organisasi nantinya. Dan juga guys, sekarang kita udah ada di ujung video. Terima kasih karena sudah menonton, and see you the next video. Bye-bye. Bye.